biasanya akan muncul sebagai pemimpin besar Indonesia. Salah satu ramalan yang paling mengejutkan adalah tentang Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi. Pada tahun 2006, ketika Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, Gus Dur mengatakan bahwa suatu saat rakyat Indonesia akan memilihnya sebagai presiden. Saat itu banyak orang yang tidak percaya, karena Jokowi hanyalah seorang wali kota dari kota kecil di Jawa Tengah. Namun, 8 tahun kemudian, pada tahun 2014, ramalan Gus Dur terbukti ketika Jokowi terpilih menjadi presiden Indonesia. Yang membuat ramalan ini begitu mengesankan adalah bahwa Jokowi pada saat itu bukanlah tokoh yang dikenal secara nasional. Ia tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang biasa menduduki jabatan presiden di Indonesia. Namun Gus Dur dengan kejernihan pikirannya sudah bisa melihat potensi Jokowi jauh sebelum orang lain menyadarinya. Ini menambah keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur memiliki keistimewaan dan kemampuan yang luar biasa dalam membaca masa depan. Salah satu ramalan lain dari Gus Dur yang mulai terbukti belakangan ini adalah tentang Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara yang diadakan di salah satu stasiun televisi, Gus Dur pernah menyebut bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Selain itu, Gus Dur juga mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat Indonesia, meskipun perjuangan tersebut tidak selalu dihargai atau dipahami oleh semua orang. Bagi sebagian orang, ramalan ini cukup mengejutkan, mengingat Prabowo pada masa itu adalah seorang mantan jenderal yang penuh kontroversi dan seringkali dianggap terlalu keras dalam pandangannya. Namun, Gus Dur melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Prabowo. Beliau melihat ketulusan dan niat baik yang mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan militernya. Dan di tahun 2024, Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden Indonesia. Bagi banyak pendukung Gus Dur, ini adalah bukti lain bahwa ramalan beliau selalu akurat dan memiliki makna yang dalam. Namun Gus Dur juga meramalkan bahwa setelah menjadi presiden, Prabowo akan menghadapi banyak musuh. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari kalangan orang-orang terdekatnya sendiri. Menurut Gus Dur, akan ada 7 karakter atau golongan yang akan selalu memusuhi Prabowo sepanjang masa kepemimpinannya. Ini adalah bagian yang menarik karena Gus Dur memberikan gambaran yang sangat jelas tentang siapa saja musuh-musuh ini dan bagaimana mereka akan beroperasi. Mari kita bahas satu persatu musuh yang diramalkan akan menghadang Prabowo di awal pemerintahannya. Menurut Gus Dur, musuh-musuh ini bukanlah tokoh-tokoh sembarangan. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri. 1. Musuh pertama, orang-orang terdekatnya sendiri. Musuh pertama yang akan dihadapi Prabowo adalah orang-orang terdekat dari kalangan keluarganya sendiri. Mereka ini adalah sosok-sosok yang pada awalnya terlihat mendukung, tetapi sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya Prabowo memimpin. Perbedaan prinsip ini bisa memicu konflik yang cukup besar, terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting yang akan muncul selama masa pemerintahannya. Dalam dunia pewayangan, situasi ini bisa diibaratkan seperti perseteruan antara Baladewa dan Kresna. Kresna lebih memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, sementara Baladewa lebih suka menggunakan jalur hukum yang tegas. Perbedaan pendekatan ini bisa menjadi sumber ketegangan di dalam lingkaran keluarga Prabowo, dan jika tidak diatasi dengan bijak, bisa menjadi